Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Ibu Kina selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Antar Budaya atas waktunya. Kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai komunikasi dan akulturasi dan juga perubahan identitas etnik. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Maharani Fitri, selaku moderator dari kelompok kami. Yang pertama ada Hamdani, kedua ada Malik, ada Gary, ada Esa, dan juga yang terakhir ada Danuri. Untuk pemaparan materi pertama akan dibahas langsung oleh Esa. Pada Esa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Baik, teman-teman, di sini aku bakal mau ngejelasin mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama-tama yaitu definisi dari komunikasi itu tersendiri. Komunikasi adalah pembawa proses sosial yang merupakan alat yang manusia miliki untuk mengatur, menstabilkan, dan memodifikasi kehidupan sosialnya. Proses sosial bergantung pada penghimpunan, pertukaran, dan penyampaian pengetahuan. Pada gilirannya, pengetahuan bergantung pada komunikasi. Kutipan ini berasal dari Peterson, Jensen, dan Rivers pada tahun 1965. Manusia adalah makhluk sosiobudaya yang memperoleh perilakunya lewat belajar. Apa yang kita pelajari pada umumnya dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan budaya. Dari semua aspek belajar manusia, komunikasi merupakan aspek yang terpenting dan paling mendasar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ringkasan materi yang saya dapat dari mengenai komunikasi dan akulturasi dari referensi buku yaitu Yong Yun Kim. Yang pertama yaitu variabel-variabel komunikasi dalam akulturasi. Salah satu kerangka konseptual yang paling komprehensif dan bermanfaat dalam menganalisis akulturasi seseorang imigran dari perspektif komunikasi terdapat pada perspektif sistem yang dielaborasi oleh Ruben pada tahun 1975. Dalam perspektif sistem unsur dasar suatu sistem komunikasi manusia teramati ketika orang secara aktif sedang berkomunikasi, berusaha untuk dan mengharapkan berkomunikasi dengan lingkungan. Sebagai suatu sistem komunikasi terbuka, seseorang berkomunikasi dengan lingkungan melalui dua proses yang saling berhubungan, yaitu komunikasi persona dan komunikasi sosial. Yang pertama yaitu komunikasi persona. Komunikasi persona atau intrapersona mengacu kepada proses-proses mental yang dilakukan orang untuk mengatur dirinya sendiri dengan lingkungan sosio-budayanya. Mengembangkan dengan cara melihat, mendengar, merasakan, memahami, dan merespon lingkungan. Salah satu variabel komunikasi persona terpenting dalam akulturasi adalah kompleksitas struktur kognitif imigran dalam mempersepsi lingkungan pribumi. Yang kedua yaitu komunikasi sosial. Komunikasi sosial dapat dikategorikan lebih jauh ke dalam komunikasi antar persona dan komunikasi massa. Komunikasi antar persona terjadi melalui hubungan-hubungan antar persona, sedangkan komunikasi massa adalah suatu proses komunikasi sosial yang lebih umum, yang dilakukan individu-individu untuk berinteraksi dengan lingkungan sosio-budayanya tanpa terlihat dalam hubungan-hubungan antar persona dengan individu tertentu. Dan yang terakhir yaitu adanya lingkungan komunikasi. Komunikasi persona dan komunikasi sosial seorang imigran dan fungsi komunikasi-komunikasi tersebut tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa dihubungkan dengan lingkungan komunikasi masyarakat pribumi. Apakah imigran tinggal di desa atau kota metropolitan, tinggal di daerah miskin atau daerah kaya, bekerja sebagai buruh pabrik atau eksekutif, semua itu merupakan kondisi-kondisi lingkungan yang mungkin secara signifikan mempengaruhi perkembangan sosio-budaya yang akan dicapai oleh imigran. Suatu kondisi lingkungan yang sangat berpengaruh pada komunikasi dan akulturasi imigran adalah adanya komunitas etniknya di daerah setempat tersebut. Selanjutnya yaitu potensi akulturasi. Menurut Yong Yun Kim, dalam
dalam potensi akulturasi seseorang imigran ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu kemiripan. Kemiripan antara budaya asli atau imigran dan budaya pribumi mungkin merupakan faktor terpenting yang menunjang potensi akulturasi. Yang kedua yaitu usia pada saat berimigrasi. Di antara faktor-faktor atau karakteristik-karakteristik demografik, usia pada saat berimigrasi dan latar belakang pendidikan terbukti berhubungan dengan potensi akulturasi. Yang ketiga yaitu latar belakang pendidikan. Pendidikan terlepas dari konteks budayanya ternyata memperbesar kapasitas seseorang untuk menghadapi pengalaman baru dan mengatasi tantangan hidup. Yang keempat yaitu kepribadian. Faktor-faktor lain yang memperkuat potensi akulturasi adalah faktor-faktor kepribadian seperti suka berteman, toleransi, mau mengambil resiko, keluasan kognitif, keterbukaan, dan sebagainya. Lalu, selanjutnya yaitu pengetahuan. Pengetahuan imigran tentang budaya pribumi sebelum berimigrasi yang diperoleh dari kunjungan sebelumnya. Kontak-kontak antarpersonal dan lewat media massa juga dapat mempertinggi potensi akulturasi komunikasi imigran. Selanjutnya yaitu mempermudah akulturasi lewat komunikasi. Proses akulturasi banyak berkenaan dengan usaha menyesuaikan diri dan menerima pola-pola dan aturan komunikasi. Informasi tentang komunikasi imigran memungkinkan kita meramalkan derajat dan pola akulturasinya sebagai suatu kerangka konseptual untuk menganalisis pola-pola komunikasi imigran, perspektif sistem komunikasi yang telah disajikan secara ringkas, perspektif sistem mengakui proses-proses interaksi dinamik antara komunikasi persona, komunikasi sosial, dan lingkungan komunikasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Daniel. Kepada Daniel dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya Aisyah sebagai moderator yang telah mempersilakan saya untuk membahas materinya. Oke, selanjutnya sama seperti sebelumnya, masih membahas tapi sedikit saya tambahkan dari beberapa referensi jurnal dan artikel yang telah saya baca dan saya komunikasi itu ialah unsur penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan komunikasi bisa ada jika seorang individu melakukan interaksi dengan individu lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa komunikasi itu ada sebagai akibat adanya hubungan sosial. Nah, pengertian tersebut berkaitan dengan paradigma Laswell yang mengatakan bahwasanya dalam salah satu karyanya mengemukakan who say what in which channel, doing with what effect, atau siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui apa, kepada siapa, apa pengaruhnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Nah, sedangkan akulturasi itu apa sih? Seperti yang sudah dijelaskan dipaparkan rekan saya Esa sebelumnya, bahwa akulturasi adalah suatu proses sosial dalam masyarakat. Nah, lanjut kembali. Jadi, sedangkan akulturasi ini suatu proses sosial dalam di mana terjadi interaksi antara dua budaya yang berbeda, sehingga mengakibatkan terbentuknya budaya baru. Jadi, pada manusia atau individu-individu tertentu mempelajari pola-pola budaya yang ada di sekitarnya. Lalu ketika manusia atau individu atau kelompok tersebut mulai memasuki budaya yang berbeda dari budaya mereka berusaha untuk mempelajari namakan dengan proses akulturasi. Nah, akulturasi ini juga bisa terjadi karena keterbukaan suatu komunitas atau perkumpulan kelompok yang dimana masyarakat akan mengakibatkan kebudayaan yang mereka miliki akan terpengaruh dengan kebudayaan masyarakat lain. Kemudian bisa di next. Nah, kemudian ada komunikasi antar budaya, lingkungan, dan juga sosial. Yang pertama, komunikasi antar budaya. Indonesia kan merupakan negara yang memiliki keberagaman, baik suku, agama, ras, dan juga kebudayaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, hal tersebut menuntut masyarakat
harus mampu nih mengolah dan juga menyamakan persepsi ketika menjalin komunikasi yang jika disimpulkan artinya komunikasi antar budaya merujuk atau mengarah pada fenomena komunikasi di mana para partisipan yang berbeda dalam latar belakang kultural menjalin kontak satu sama lain. Nah, dalam komunikasi antar budaya juga, seseorang yang berkomunikasi menggunakan budayanya sendiri akan berinteraksi dengan orang lain yang memiliki budayanya juga sendiri, yang mana dalam hal ini proses pertukaran pesan yang terjadi pada proses komunikasi telah masuk ke tahap saling memahami dan juga menyamakan persepsi antar komunikator, sehingga komunikasi dua arah dapat berjalan. Seperti itu. Nah, sedangkan komunikasi lingkungan itu sendiri apa? Jadi komunikasi lingkungan ini adalah proses komunikasi untuk mendukung efektivitas kebijakan agar bisa diimplementasikan terhadap lingkungan. Jadi maksudnya adalah komunikasi lingkungan ini adalah sebuah proses komunikasi yang mendukung suatu kebijakan dan dalam prosesnya penggunaan media dilakukan untuk membuat masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Karena setiap orang pasti memiliki pengetahuan tentang lingkungan tempatnya mereka berada. Sehingga mereka mampu mengubah lingkungan di sekitarnya. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan khalayak atau masyarakat luas untuk menjaga lingkungan melalui berbagai saluran komunikasi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada komunikasi sosial. Jadi pada dasarnya komunikasi sosial itu sendiri apa? Komunikasi sosial itu dapat terjadi dengan melakukan bentuk komunikasi lainnya, seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi massa. Tapi poin utama dari komunikasi sosial ini sendiri yaitu bertujuan dari komunikasi tersebut. Jika tujuan suatu komunikasi adalah untuk menunjang suatu kepentingan publik dan tujuan akhirnya adalah membuat suatu perubahan, maka kegiatan komunikasi tersebut sudah tergolong sebagai komunikasi sosial. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa dijelaskan oleh saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, untuk materi selanjutnya itu akan dibahas oleh saya sendiri. Materi ini adalah perubahan identitas etnik suatu telah kepustakaan oleh Dedi Mulyana. Boleh di next. Yang pertama itu ada pendekatan terhadap identitas etnik dan juga perubahan identitas etnik. Dibagi menjadi dua macam, yaitu pendekatan objektif dan juga pendekatan subjektif. Pendekatan objektif ini ialah keadaan yang sebenarnya tanpa adanya pengaruh dari pandangan atau pendapat pribadi. Maksudnya apa sih? Maksud dari hal ini adalah bagaimana cara seorang individu melihat suatu kelompok yang dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya. Itu tuh dilihat dari ciri khas mereka seperti bahasa, terus agamanya, terus budayanya, dan juga asal-usul kebangsaannya. Terus pendekatan objektif ini didasarkan oleh suatu asumsi yang menyerupai suatu asumsi dasar dengan adanya keteraturan dalam realitas sosial yang itu tuh ada juga gitu di dalam perilaku manusia sendiri. Terus yang kedua itu ada pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif ini berarti berkaitan dengan sikap pandangan diri sendiri atau secara tidak langsung melalui pokok dan halnya. Artinya apa sih? Artinya itu perspektif subjektif ini merumuskan etnisitas sebagai suatu proses di mana orang-orang ini mengalami atau merasakan diri mereka itu sebagai bagian dari kelompok etnis dan juga dia teh diidentifikasi gitu oleh orang-orang lain gitu. Pendekatan subjektif juga bisa dilacak hingga ke definisinya untuk diri sendiri gitu. Biasanya ini tuh kritik tentang pendekatan positivistik atau yang diartikan sebagai bagaimana manusia membatasi dirinya untuk mempelajari hal baru. Boleh di next. Selanjutnya ini ada proses identifikasi. Dapat diketahui bahwa proses identifikasi ini ada 4 macam. Ada pre-counter, encounter, immersion, sama internalization.
Pre-counter itu apa sih? Pre-counter itu di mana orang menggunakan pandangan dunia non-hitam yang dominan untuk memandang manusia. Encounter itu di mana sebagian pengalaman mampu melepaskan atau bahkan menghancurkan perasaan tentang dirinya sendiri. Immersion yang di mana segala sesuatu bernilai harus relevan dengan kehitaman. Dan yang terakhir itu ada internalization yang dimana orang memusatkan perhatian pada hal-hal selain diri mereka sendiri dari kelompok etnik atau rasnya sendiri. Jadi next. Oke, pembahasan ketiga ini ada model-model perubahan identifikasi etnik. Dari model-model perubahan identifikasi etnik ini, aku akan ngebahas dari sudut pandang Cohen 1978, yaitu identitas etnik ini sebenarnya muncul bila dua atau lebih kelompok etnik berhubungan. Yang berarti itu adalah akulturasi. Akulturasi itu apa sih? Akulturasi itu adalah suatu subproses asimilasi yang dimana ia mengisyaratkan pergantian bertahap ciri-ciri budaya kelompok minoritas oleh budaya masyarakat pribumi. Contohnya seperti kelompok Chinese ke Indonesia. Namun, hal ini ditunjukkan bahwa anggota-anggota kelompok minoritas itu boleh jadi tetap memiliki sebagian ciri asli dari mereka atau membuang ciri-ciri lainnya. Sementara pada saat yang sama mereka juga mungkin menerima sebagian ciri-ciri budaya yang lebih dominannya atau lebih banyaknya, lebih mayoritasnya, dan menolak ciri-ciri lainnya. Oke, boleh di next. Yang terakhir adalah kritik atas asimilasi. Asimilasi ini dianggap hampir tidak pernah terhindarkan dalam proses urbanisasi dan juga industrialisasi di bawah pengaruh kedua kekuatan yang bersifat beragam ini. Minoritas etnik harus semakin menyesuaikan diri dengan menerima standar-standar budaya masyarakat dominan serta berintegrasi dengan struktur sosial masyarakat modern yang lebih luas. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Jerry melalui referensi jurnal. Baik, dilanjut oleh saya. Boleh langsung di slide selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan perubahan identitas etnik suatu telah kepustakaan dari referensi jurnal. Boleh langsung di next lagi. Nah, baik. Jadi di sini tuh perubahan identitas etnik dan perubahan identitas etnik menurut Pinay ini tuh menyatakan bahwa pengertian identitas etnik sebagai suatu konstruk yang kompleks yang mencakup komitmen dan perasaan kebersamaan pada suatu kelompok gitu. Terus adanya juga minat dan pengetahuan tentang kelompok serta keterlibatan dalam aktivitas sosial dari kelompoknya. Nah, jadi maksudnya tuh di sini tuh Pinay menyebutkan ada 3 tahapan perkembangan identitas etnik yang akan dilalui oleh individu sepanjang hidupnya. Nah, di sini tuh 3 tahapan tersebut tuh yang pertama ada identitas etnik yang unexamined. Jadi ini tuh maksudnya mengenai identitas etnik yang tidak reliable untuk dibedakan dan dikombinasikan ke dalam kategori yang dikarakteristikan dengan adanya hambatan minat atau tentang pengetahuan etnisitasnya sendiri atau latar belakangnya. Nah, jadi ini tuh ciri-cirinya tuh yang menentukan adanya nggak ada eksplorasi gitu atau pemahaman dari sekitarnya. Terus yang kedua ada identitas etnik search atau disebut dengan moratorium gitu. Dan itu menunjukkan tingginya eksplorasi akan keterlibatan atau mulai menjalin keterkaitan dengan etnisitasnya sendiri gitu, tanpa menunjukkan usaha atau yang ke arah komitmennya. Jadi contohnya tuh atau cirinya tuh yang menentukan ialah keterlibatan aktif pada saat ini dalam proses eksplorasi, yaitu berusaha belajar dari banyak tentang kebudayaan mereka, memahami latar belakang mereka, dan memecahkan persoalan yang berkaitan dengan arti dan implikasi keanggotaan mereka dalam kelompok etnis mereka gitu. Tetapi belum tentu sampai ke komitmen yang jelasnya. Terus yang ketiga ada identitas etnik achieve atau pencapaian gitu. Tetapi belum sampai pada komitmen yang jelas. Jadi ini yang sebenarnya maaf, identitas etnik achieve itu jadi pencapaian yang dapat didefinisikan sebagai adanya komitmen akan penghayatan kebersamaan dalam kelompoknya sendiri. Nah, cirinya tuh
menentukannya adalah remaja yang telah mencapai identitas etnik kayak apa ya, perasaan aman dengan dirinya sendiri gitu sebagai kelompok dari etnik tersebut. Terus termasuk penerimaan dan pemahaman implikasi sebagai anggota kelompoknya tersebut seperti itu. Jadi identitas etnik itu individual yang mempunyai banyak identitas yang berkaitan dengan peranan-peranan khusus. Salah satu identitasnya itu berhubungan dengan latar belakang yang dianggap sebagai inti jati dirinya. Oke, boleh dilanjut. Esa. Oke, model ini tuh jadi ada 3 ya. Yang pertama akan jelaskan yang akulturasi. Kayak ini tuh menimbulkan perubahan budaya yang berlangsung secara terus-menerus sebagai akibat adanya kontak 2 atau lebih budaya. Terus konsep akulturasi itu mencoba memahami berbagai fenomena yang dihasilkan oleh kelompok orang manakala memasuki budaya baru sehingga menimbulkan perubahan pada pola budaya aslinya gitu. Terus yang kedua ada asimilasi. Nah, asimilasi mah seperti perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan mayoritasnya. Nah, proses pembaruan suatu budaya biasanya melalui asimilasi gitu. Terus proses ini tuh merujuk ke sejauh mana satu kelompok yang asalnya khas terus kehilangan identitas subjektifnya dan telah terserap ke dalam struktur sosial suatu kelompok lainnya seperti itu. Terus yang ketiga ada pluralisme. Pluralisme itu merujuk pada pemeliharaan lembaga budaya secara terpisah oleh kelompok-kelompok budaya yang berlainan gitu dari suatu etnisitasnya politik tersebut. Nah, pluralis ini menyangkut kesadaran akan adanya heterogenitas dan keaktifan pendapat kesepahaman terhadap eksistensi lain eksistensi lain tanpa menegasinya gitu. Terus boleh dilanjut slide selanjutnya. Nah, baik di sini akan langsung ke kritik atas asimilasinya gitu. Itu kayak suatu integritas nasional yang dapat diupayakan melalui assimilation incorporation ataupun melalui cultural autonomy. Nah, sementara itu asimilasi merupakan the last product yang mampu menciptakan suatu keadaan bagi terciptanya. Jadi maksudnya tuh karena asimilasi lebih merupakan suatu political policy, apakah didasarkan atas pahaman asimilasionis ataukah pluralis gitu. Jadi kesemuanya akan tergantung pada kesepakatan bersama di kalangan warga negara suatu bangsa. Demikian pula apakah bersifat sentimental atau sentrifugal gitu. Nah, pembatasan tersebut itu mendapat berbagai kritikan, sekalipun demikian banyak pula yang tetap berpegang pada definisi dengan disertai berbagai catatan untuk memahaminya, terutama harus selalu dikaitkan dengan keseluruhan dan isi memorandumnya. Mungkin sekian pemateri yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Cek. Maaf. Implikasi perbandingan komunikasi dan akulturasi. Berdasarkan hasil report chapter yang kita kerjakan, serta perbandingan dari sumber pertama yaitu buku dan sumber lain, yaitu jurnal, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa perbedaan dan persamaan di antara kedua sumber tersebut. Nah, yang pertama adalah persamaannya. Persamaannya adalah kedua sumber tersebut sepakat bahwa dasar dari akulturasi antara imigran dan pribumi ialah komunikasi. Selain komunikasi, lingkungan komunikasi serta kesamaan latar belakang seseorang menjadi faktor penting dalam proses akulturasi budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi merupakan setiap proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan. Proses tersebut nantinya akan membawa kita dalam menerjemahkan dan merespon sebuah pesan ketika beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Bukan hanya komunikasi, ternyata lingkungan juga menjadi faktor penentu. Misalnya, seorang imigran yang awalnya tinggal di daerah perkotaan akan sedikit kesulitan beradaptasi dengan pribumi yang tinggal di pedesaan. Begitu pula sebaliknya. Hal tersebut karena adanya perbedaan pola kebiasaan yang sebelumnya yang masih melekat pada imigran tersebut. Selain itu, kesamaan latar belakang seorang imigran dengan pribumi juga tidak kalah penting dalam proses akulturasi. Karena latar belakang seorang dapat meningkatkan presentase potensi berhasilnya sebuah proses akulturasi. Kesamaan itu meliputi kemiripan budaya antara pendatang dan pribumi, kesamaan latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan kepribadian.
Lalu selanjutnya adalah perbedaan. Perbedaannya yaitu dalam buku tidak dijelaskan tentang unsur budaya apa saja sih yang mudah diterima, sulit diterima, dan sukar untuk diganti. Nah, dalam sumber lain yang telah kami baca dan pahami terdapat beberapa unsur budaya yang dapat diterima, sulit diterima, dan sukar diganti. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, unsur budaya yang mudah diterima adalah unsur budaya yang berguna, misalnya seperti listrik yang menggantikan penerangan tradisional, atau alat pembajak sawah bermesin yang menggantikan alat bajak sawah yang menggunakan hewan kerbau. Seperti rucika, kan tahu, rucika mah itu bukan ketan. Itu mah paralon. Nah, yang kedua adalah unsur budaya yang sulit diterima, yaitu unsur kebudayaan yang wujudnya abstrak seperti paham atau ideologi negara asing atau negara kita sendiri, atau paham kelompok etnik atau kebudayaan yang kecil gunanya seperti cara minum teh di Jepang dan di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur budaya yang sukar untuk diganti, yaitu unsur budaya yang memiliki fungsi luas dalam masyarakat. Misalnya sistem kekerabatan yang masih berfungsi luas dalam masyarakat Batak. Untuk selanjutnya adalah implikasinya. Implikasi dapat disimpulkan bahwa lingkungan komunikasi, dan latar belakang seorang pendatang atau pribumi, individu maupun kelompok mempunyai pengaruh terhadap proses akulturasi, khususnya komunikasi. Komunikasi adalah hal terpenting dalam proses akulturasi karena pada dasarnya akulturasi itu di mana si pendatang menyesuaikan diri dengan budaya pribumi atau memperoleh budaya tersebut. Dan komunikasilah yang mendasari proses akulturasi seorang pendatang atau imigran. Berarti secara langsung komunikasi memberikan kontribusi terhadap proses akulturasi. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya untuk mempermudah dan melancarkan proses akulturasi tersebut. Nah, ini berikut merupakan upaya-upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu mengurangi dan menghilangkan keeksklusifan atau eksklusivisme bagi para pendatang. Bagi para pendatang, baik individu ataupun kelompok, hendaknya mengurangi atau bahkan menghilangkan keeksklusifan yang merupakan suatu kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat, khususnya masyarakat pribumi dan kebudayaannya. Misalnya dengan cara lebih sering melakukan komunikasi yang intens dan kontinus sehingga dapat tercipta sebuah keterbukaan di antara masyarakat pribumi dengan pendatang atau imigran. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam kita berkomunikasi gitu. Yang kedua adalah bersikap terbuka terhadap pendatang beserta latar belakang kebudayaannya. Bagi pendatang dan khususnya bagi masyarakat pribumi harus lebih terbuka lagi dan mempunyai keinginan untuk berkomunikasi dengan intens terhadap semua kebudayaan yang dimiliki setiap individu. Misalnya berbaur dengan orang lain tanpa melihat suku, ras, dan agama yang dimiliki orang tersebut. Yang ketiga, memiliki pengetahuan terhadap kebudayaan pribumi. Pengetahuan yang baik akan kebudayaan pribumi akan membantu kita untuk bisa mengetahui bagaimana sikap yang harus dilakukan dan yang jangan dilakukan ketika kita berada pada lingkungan baru atau yang berbeda dengan lingkungan asal kita. Jadi intinya itu untuk mengetahui batasan apa saja sih yang tidak boleh kita lewati. Dan yang keempat adalah kecakapan komunikasi. Kita harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik karena komunikasi menjadi penunjang yang sangat penting dalam proses akulturasi ini. Komunikasi juga sangat efektif untuk menafsirkan lingkungan yang asing bagi kita dan membentuk persepsi terhadap lingkungan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, karena tadi sedikit terganggu oleh Wi-Fi, jadi kita lanjut kembali. Pembahasan sekarang akan dibahas oleh Malik. Kepada Malik, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Aisyah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang lainnya yang telah sama-sama berjuang sampai saat ini. Karena saya mungkin pemateri terakhir pada kesempatan hari ini kan tentang materi perbandingan implikasi. Sama-sama implikasi seperti yang telah dijelaskan oleh Saudara Hamdani. Bedanya kalau tadi Hamdani itu persamaan, perbedaan, dan perbandingan dari implikasi, komunikasi, dan akulturasi. Kalau untuk saat ini, saya akan menjelaskan tentang bagian saya, yaitu implikasi yang ada pada perubahan identitas etnik secara konteks sosial yang lebih luas lagi. Nah, ada beberapa bidang nih yang kami ambil untuk dibahas pada hari ini.
ada 3 bidang sih sebenarnya. Yang pertama itu ada identitas pribadi, ada hubungan sosial, dan ada toleransi penerimaan. Ya, akan saya jelaskan dulu satu-satu dari bidang-bidang yang telah dipaparkan tadi. Yang pertama itu ada identitas pribadi, yang dimana individu mengimplikasikannya dengan mengidentifikasikan diri mereka sendiri, yang nantinya akan mempengaruhi persepsi diri dan pengalaman hidup mereka. Dari hal tersebut yang membantu individu menemukan koneksi yang lebih dalam lagi. Nah, seperti contohnya, kalau kita ilustrasikan itu misalkan ada seseorang inisial A yang mengenalkan dirinya dulu terlebih dahulu, dia itu mencari tahu dia fit in di mana, dia cocok di mana, dia pantasnya di mana, dan sama siapa berbaurnya, dan menjalin relasi dengan siapa gitu. Jadi dia tuh mengenali dirinya dulu sendiri, baru dia mencocokkan koneksi-koneksi kepada hal yang luas lagi. Nah, yang kedua itu ada hubungan sosial. Bidang ini, individu mengimplikasikannya dengan menjalin hubungan lagi dengan sosial, seperti ada kerabat, teman, adapun saudara masing-masing mereka gitu. Seperti contohnya ada diskusi, kerjasama atau gotong royong, dan bersosialisasi lainnya lah. Sehingga pada kegiatan tersebut dapat memicu perubahan dalam dinamika interpersonal mereka. Kalau diilustrasikan hubungan sosial itu seperti apa? Seperti kita misalkan berkenalan dengan orang baru, atau kita menjalin relasi dengan orang-orang yang menurut kita itu sepaham atau sepemikiran dengan kita, yang mana akan menjadi hubungan sosial yang merubah dinamika interpersonal. Sebelumnya mohon maaf jika ada suara-suara kecil. Yang ketiga itu ada toleransi dan penerimaan, yang dimana implikasi seperti ini membaurkan diri dengan kebudayaan atau kebiasaan baru yang ada di sekitarnya. Nah, kalau yang tadi Hamdani jelaskan itu sama-sama seperti poin implikasi Hamdani yang pertama gitu ya guys. Jadi di sini tuh POV-nya sebagai pendatang barunya atau orang barunya gitu. Kalau tadi POV dari Hamdani itu adalah si orang lokalnya atau yang orang yang ada di situnya gitu. Jadi di sini tuh mereka membaurkan diri dengan kebudayaan yang ada, tradisi yang ada, atau aturan-aturan yang mereka anut sendiri. Dan akhirnya hal itu dapat mendorong masyarakat lebih terbuka dan menerima. Jadi saat si orang baru ini telah membaurkan dirinya dengan kebudayaan orang-orang tersebut, jadi si masyarakat tersebut tuh lebih menerima bahwa si orang ini kayaknya sama atau dapat berbaur dengan kita gitu. Akhirnya terbuka lah gitu. Nah, dari ketiga yang telah saya jelaskan, implikasi-implikasi tersebut ada perbandingannya, dan materi ini pun ada perbandingan dalam beberapa jurnal artikel yang kami ambil gitu, yang kami baca dan teliti. Adapun beberapa buku yang menjadi perbandingan, diantaranya itu ada yang pertama seperti yang telah dijelaskan di PowerPoint ini. Yang pertama itu ada identitas-identitas etnik dan nasional dalam perspektif pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh Jean Vinet, yang dia itu menjelaskan 4 komponen utama identitas etnik dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan rasa memiliki seseorang terhadap kelompok etnik tersebut gitu. Jadi di sini tuh Vinet itu menjelaskan komponen-komponen yang dianut oleh beberapa masyarakat atau identitas etnik untuk mengembangkan rasa kepemilikan mereka terhadap kelompok etniknya mereka gitu. Seperti misalkan suku Sunda itu memiliki komponen-komponen yang nantinya itu mengembangkan rasa mereka bahwa saya ini adalah suku Sunda gitu. Jadi mereka itu memiliki gitu loh, memiliki rasa bangga atau ya menghormati. Yang kedua itu ada jurnal dari Maria Francisca, yaitu identitas etnik. Nah, dalam jurnal dia itu ini menjelaskan alasan mengapa perubahan identitas etnik dapat terjadi, seperti migrasi, kawin campur, dan globalisasi. Dokumen ini juga membahas pentingnya identitas etnik dalam membentuk rasa diri dan rasa memiliki seseorang. Sama-sama pada poin pertama, yaitu memiliki seseorang gitu. Di jurnal ini pun atau artikel ini tuh lebih menjurus lagi ke pertanyaan-pertanyaan detail lainnya, seperti yang tadi ditanyakan alasan mengapa perubahan identitas etnik dapat terjadi. Nah, dijelaskanlah di artikel ini oleh Maria Francisca untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Yang ketiga itu ada jurnal Fondasia ISSN 1412-2316 volume 10 nomor 1 April 2019 halaman 1 sampai 21. Nah, ini tuh jurnal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Artikel ini juga membahas pentingnya memahami dan menghormati identitas etnik yang berbeda dalam mempromosikan harmoni sosial. Nah, kalau untuk jurnal ini tuh membahas lebih kompleks, bukan lebih kompleks, lebih universalnya lagi atau lebih besar, luasnya lagi, yang dimana dari sudut eksternal bahwa bagaimana kita cara menghormati identitas etnik nih, bagaimana cara kita membedakan atau mempromosikan identitas etnik untuk harmoni sosial. Jadi secara keseluruhan, buku, jurnal, dan artikel tersebut mengeksplorasi berbagai aspek identitas etnis dan hubungannya dengan perubahan sosial pendidikan, ya teman-teman. Ada perubahan sosial, ada pendidikan, dan ada persatuan nasional. Ini saya akan kembalikan lagi kepada moderator, kepada Aisyah Maharani, saya kembalikan. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi dari awal hingga akhir ini. Mohon maaf bila materi kami masih kurang, baik dari referensi buku, jurnal, dan juga hal lainnya. Kritik dan saran kami terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.